Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mutia Damayanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kedongadem, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Wah, jika diresapi maknanya bahwa guru tidak boleh menyamaratakan murid karena setiap murid memiliki kecerdasan masing-masing. Artinya, pendidik tidak boleh membuat satu jenis penilaian saja karena kemampuan awal murid pada suatu materi berbeda-beda. Selain itu, pendidik juga perlu menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik materi. Pendidikan sebagai tuntunan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kalau yang ini, apa maksudnya ya? Nah, mari kita simak bersama. Pendidik adalah pamong, artinya anak diberi kebebasan menentukan cara belajar yang sesuai dengan mereka. Namun, guru harus mengarahkan bagaimana menemukannya. Hal ini dikarenakan banyak anak yang belum memahami dan belum menyadari bahwa sebenarnya mereka itu hebat. Oleh karena itu, pendidik tidak boleh fokus hanya pada nilai akhir, namun terutama adalah pada proses belajarnya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Artinya apa ya? Oke, baiklah. Artinya adalah kita harus yakin bahwa sekolah dan pendidikan merupakan tempat bagi anak untuk menyiapkan bekal dalam menghadapi masa depan. Dan dalam melakukan pembelajaran perlu diperhatikan bahwa anak memiliki yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah di mana murid kita pasti memiliki kondisi berbeda-beda. Murid yang dilahirkan di daerah perkotaan tentunya berbeda dengan murid yang dilahirkan di pesisir pantai. Sedangkan kodrat zaman adalah murid kita lahir di zaman yang berbeda dengan kita, sehingga pendidik harus mengajar dan mendidik sesuai dengan perkembangan zaman dan alam murid. Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang pendidikan yang berhamba pada anak. Kira-kira apa maksudnya ya? Maksudnya adalah pendidikan yang mengutamakan kebutuhan, keinginan, dan karakteristik anak dalam proses belajarnya. Ada beberapa prinsip-prinsip dasar yang melandasi. Yang pertama, mengakui keunikan setiap anak. Yang kedua, memperkuat hak anak untuk mendapat pendidikan yang sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membangun hubungan yang kuat antara guru dan anak. Ketika pendidik sudah paham tujuan dari pendidikan yang berpihak pada murid, harapannya adalah murid memiliki budi pekerti yang luhur dan juga memiliki kemampuan di bidang intelektual. Sebagai insan pendidik, kita harus memegang prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Apa ya artinya? Nah, yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada murid. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, artinya guru harus bisa membangkitkan semangat atau kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dan melakukan inovasi. Yang ketiga, Tuturi Handayani, guru harus memberi dorongan atau motivasi atau arahan kepada murid. Untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid tidaklah mudah. Terdapat tantangan yang dihadapi, di antaranya
Tantangan yang pertama adalah masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program-program yang telah disediakan oleh sekolah. Tantangan yang kedua, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tantangan tersebut harus dicari solusi yang tepat agar terciptanya pendidikan yang berpihak pada murid. Solusi yang pertama adalah menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman saat belajar di kelas. Solusi yang kedua, guru harus mengikuti berbagai pelatihan untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Itu tadi pemaparan saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.